Selamat datang di channel Money Seed. Di video kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan besar dalam sejarah Indonesia. Kenapa Timor Leste bisa merdeka, sementara Papua tetap menjadi bagian dari NKRI? Yuk kita kupas bersama. Indonesia adalah negara kepulauan yang terbentang luas, terdiri dari ribuan pulau dengan ratusan suku, bahasa, dan budaya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, NKRI terbentuk dengan semangat persatuan meskipun perbedaannya begitu besar. Namun, ada dua kisah berbeda yang terus menjadi catatan penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Timor Leste yang akhirnya merdeka dan lepas dari Indonesia, serta Papua yang hingga kini tetap dipertahankan dalam bingkai NKRI. Pertanyaannya, kenapa Timor Leste bisa merdeka, sementara Papua tidak? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu menengok sejarah. Timor Timur, atau yang sekarang kita kenal sebagai Timor Leste, memiliki latar belakang kolonial yang berbeda. Jika sebagian besar wilayah Indonesia dijajah Belanda, Timor Timur adalah koloni Portugis. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 1945, wilayah Timor Timur tidak otomatis masuk ke dalam NKRI karena statusnya masih berada di bawah Portugal. Situasi berubah pada tahun 1974 ketika terjadi revolusi anyelir di Portugal. Pemerintahan baru Portugal kemudian memutuskan untuk melepaskan jajahan-jajahannya, termasuk Timor Timur. Kekosongan kekuasaan itu dimanfaatkan oleh beberapa faksi politik lokal yang saling berebut pengaruh. Salah satunya adalah Fretilin yang mendorong kemerdekaan penuh. Indonesia pada saat itu, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, memandang kondisi ini dengan penuh kewaspadaan. Ada kekhawatiran Timor Timur yang merdeka bisa menjadi pintu masuk pengaruh komunisme di Asia Tenggara, apalagi dalam konteks Perang Dingin. Karena itu, Indonesia kemudian melakukan operasi militer pada 1975 yang berujung pada integrasi Timor Timur ke dalam NKRI. Integrasi ini dikukuhkan secara hukum oleh pemerintah Indonesia, namun sejak awal tidak pernah sepenuhnya diakui oleh masyarakat internasional. PBB masih menganggap Portugal sebagai kekuatan administrasi sah atas Timor Timur, dan banyak negara menilai masuknya Indonesia ke Timor Timur adalah bentuk aneksasi. Dari sinilah perbedaan besar dengan Papua terlihat. Papua Barat, atau yang dulu dikenal sebagai Irian Jaya, memiliki status yang berbeda. Papua dulunya merupakan bagian dari Hindia Belanda. Ketika Belanda menyerahkan kedaulatannya kepada Indonesia tahun 1949 melalui konferensi meja bundar, Papua tidak langsung diserahkan. Belanda ingin mempertahankan Papua dengan alasan perbedaan etnis dan budaya, bahkan sempat mempersiapkan Papua menuju kemerdekaan sendiri. Namun Indonesia menolak, karena bagi Indonesia, Papua adalah bagian integral dari wilayah bekas Hindia Belanda. Sengketa panjang ini akhirnya diselesaikan melalui Perjanjian New York 1962. Dalam perjanjian tersebut, Belanda sepakat menyerahkan Papua kepada United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) yang kemudian menyerahkannya kepada Indonesia pada 1963. Syaratnya, Indonesia harus menyelenggarakan sebuah referendum yang dikenal dengan penentuan pendapat rakyat (PPRA) pada tahun Hasil PPRA, meski kontroversial karena hanya melibatkan sekitar 1.000 perwakilan dan bukan seluruh rakyat Papua, tetap memenangkan opsi bergabung dengan Indonesia. PBB menerima hasil ini dan mengakui kedaulatan Indonesia atas Papua. Dengan demikian, secara hukum internasional, status Papua sudah final sebagai bagian dari Indonesia. Berbeda dengan Timor Timur, legitimasi internasional Papua jauh lebih kuat. PBB mengesahkan hasil PPRA, sementara Timor Timur sejak awal dianggap masih koloni Portugal. Maka ketika krisis politik melanda Indonesia pada 1948, Timor Timur kembali menjadi sorotan dunia. Tekanan internasional, terutama dari Amerika Serikat, Australia, dan PBB, semakin kuat. Tragedi kemanusiaan yang berulang kali terjadi di Timor Timur membuat citra Indonesia di mata dunia semakin buruk. Presiden B.J. Habibie
yang saat itu menggantikan Soeharto, mengambil langkah mengejutkan dengan menawarkan opsi referendum kepada rakyat Timor Timur. Pada 1949, referendum diselenggarakan dengan pengawasan PBB, dan hasilnya mayoritas rakyat memilih merdeka. Setelah masa transisi, Timor Leste resmi berdiri sebagai negara merdeka pada 2002. Papua berbeda. Meskipun ada gerakan separatis dan seruan referendum, dukungan internasional tidak sekuat kasus Timor Leste. Banyak negara besar yang punya kepentingan ekonomi di Papua, terutama terkait tambang emas dan tembaga yang dikelola Freeport. Selama Indonesia bisa menjaga stabilitas dan memberikan akses ekonomi, negara-negara besar tidak memiliki dorongan kuat untuk menekan Indonesia. Hal ini membuat posisi Papua dalam bingkai NKRI relatif lebih aman dibanding Timor Leste dulu. Selain faktor hukum dan geopolitik, ada juga faktor ekonomi yang sangat penting. Timor Timur relatif kecil, dengan jumlah penduduk yang terbatas dan sumber daya alam yang tidak begitu besar. Dari perspektif pemerintah Indonesia, mempertahankan Timor Timur membutuhkan biaya politik dan militer yang sangat besar, sementara keuntungan ekonominya minim. Sebaliknya, Papua adalah wilayah yang luas dan kaya. Tambang emas Grasberg misalnya adalah salah satu yang terbesar di dunia. Kehilangan Papua berarti kehilangan salah satu aset strategis terbesar bagi Indonesia. Tak hanya itu, ada faktor identitas dan nasionalisme. Timor Timur sejak awal memiliki identitas yang berbeda. Bahasa resmi mereka adalah Portugis. Budaya mereka banyak dipengaruhi Eropa dan mayoritas penduduknya beragama Katolik. Hal ini membuat mereka merasa tidak sepenuhnya sama dengan mayoritas bangsa Indonesia. Di sisi lain, meski Papua juga memiliki perbedaan budaya, pemerintah Indonesia sejak lama menegaskan bahwa Papua adalah bagian integral dari NKRI. Otonomi khusus diberikan, pembangunan infrastruktur, dan simbol nasionalisme ditegakkan di sana. Meski ada kritik bahwa pendekatan ini sering disertai operasi militer dan pelanggaran HAM, namun secara politik nasional, Papua tetap diposisikan sebagai bagian tak terpisahkan dari Indonesia. Dari semua faktor ini, terlihat bahwa keputusan melepas Timor Timur adalah hasil kalkulasi politik. Tekanan internasional sangat kuat, biaya mempertahankan terlalu besar, dan legitimasi integrasi memang lemah sejak awal. Sedangkan Papua tetap ditahan karena legitimasi hukumnya lebih kuat, nilai ekonominya sangat besar, dan tekanan internasional tidak cukup signifikan untuk memaksa Indonesia mengalah. Namun, bukan berarti persoalan Papua selesai begitu saja. Gerakan separatis masih ada, rasa ketidakadilan masih dirasakan sebagian masyarakat, dan konflik masih sering terjadi. Pemerintah Indonesia terus berupaya mencari solusi, dari pendekatan keamanan hingga pembangunan, meskipun hasilnya masih jauh dari sempurna. Papua tetap menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Bagaimana menjaga kedaulatan, sekaligus memastikan masyarakat Papua merasakan keadilan, kesejahteraan, dan penghargaan atas identitas mereka. Kisah Papua dan Timor Leste mengajarkan bahwa dalam politik internasional, status sebuah wilayah tidak hanya ditentukan oleh keinginan rakyatnya, tetapi juga oleh kalkulasi politik, ekonomi, sejarah, dan tekanan global. Timor Leste merdeka karena semua faktor itu bersatu mendorong ke arah kemerdekaan. Papua tetap di Indonesia karena faktor-faktor itu justru menguatkan integrasi. Akhirnya, pertanyaan, kenapa satu lepas, satu ditahan? Bukanlah soal pilih kasih, melainkan soal realitas sejarah dan politik. Indonesia belajar banyak dari pengalaman pahit di Timor Leste, dan kini berusaha memastikan Papua tetap menjadi bagian dari NKRI dengan cara yang lebih hati-hati. Tetapi tantangannya belum berakhir. Selama aspirasi masyarakat Papua belum sepenuhnya terakomodasi, isu ini akan selalu muncul, menjadi pengingat bahwa integritas bangsa harus dirawat bukan hanya dengan kekuatan, tetapi juga dengan keadilan. Begitulah perbedaan kisah antara Papua dan Timor Leste. Satu lepas, satu tetap bertahan di Indonesia. Menurut kalian, apa alasan paling kuat di balik keputusan ini? Apakah faktor sejarah, politik, atau justru ekonomi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.